Oke, siang ini ya teman-teman ya, lanjut lagi kita masih kulineran di daerah Surabaya. Kali ini aku melipir ke Surabaya Timur. Ini adalah ada Mulyosari ya teman-teman ya, deket Kenjeran, ujung ya kalau aku udah ujung ke ujung. Ini aku ada di area perumahan nih, kalian lihat. Di daerah Mulyosari ini sebenarnya ada banyak makanan di jalan raya utamanya, tapi di dalam gangnya ada banyak makanan hidden juga yang enak menurutku. Nah, pertama-tama aku udah pernah makan di sini teman-teman, makan rujak cingur, cuman nggak aku kontenin, tapi kali ini aku mau nyobain makan yang lainnya. Ada rujak cingur Ibu Kristiana nih. Nah, rujak cingurnya mantep. Makanya aku mau makan yang lainnya, lontong mie kayaknya ya oke, karena lontong mie dari petisnya, jadi pasti oke ya. Kita kenalan sama ibunya aja yuk. Nah ini dia guys ayahnya. Halo ayah, apa kabar? Sehat. Nah ini ayahnya, aku dulu pernah makan rujak cingurnya. Ini jual macem-macem ya, ya langsung tak tunjukin di sini aja nih. Nah ini menunya guys, ada macam-macam ya, ada rujak cingur, Madura tolet, Medan gobet, nah sampai nasi krengsengan. Udah lama nggak kesini, ada menu baru Tai? Ya, menu baru nasi. Nasi ya, wah ini kayaknya ya. Ada di sini nih teman-teman. Nah nanti kita intip nasinya. Harganya mulai dari berapa sih di sini? 20 kan Mulai nasi. 20 kalau nasi ya. Kalau yang paling murah apa? Lontong mie. Lontong mie ya paling murah ya, berapa itu? Ini 15. 15.000. Nah. Kalau ada nasi rengseng, nasi osik, Heeh. bali ayam, Heeh. nasi cumi. Cuma nasi cuminya habis. Ini lengkap tuh. Oke. Nah, aku ada video rujaknya masih ada, cingurin. Habis. Habis. Tapi kan kesini aku lagi pengen nyoba yang lain ya. Nah kebetulan ada video lamanya ada video lama aku rujak cingurnya nih, kamu intip bentar ya. Ini udah jualan berapa lama Bu di sini? Tadi itu mah setahun. Tahu. Kalau di jalan depan 22 tahun. 22 Selama tahun. aku belum 4.000 angkot. 4.000 Bu? Ya, betul. Wah. Best sellernya apa sih Bu? Rujak cingur. Enggak, itu suami. Oh ini pakai petis apa Madura? Habis Madura. Oh campur sama ini ya. Pisang sih nggak esok mateng. Ya iya, pisang batu. Yang beli banyak nggak tahu. Orang Semarang ngasar kok tahu Bu? Iya saya lihat di Google. Bumbu luwak Bu. Mm-mm. Semua tapi. Wih, deloken guys. Bumbune guys. Wih, gak karuan iki. Segere akeh gede-gede. Tuh. Wah, guys. Petisnya medok pol. Mantep pol rojak guys. Nah, iki lontong mie-nya teman-teman. Lontongnya gede-gede. Iki sayure. Iki mie. Iya, iki lho Bu. Iki Bu maksudnya mie. Nah. Petisnya iki padha kaya iku to rujak cingur to ae. Sama ya? Harusnya mantep iki lek petisnya padha. Habis kabeh. Habis semua teman-teman. Manis. Itu lento apa ote-ote ya? Kento. Lentonya ya. Nah, mantap. Bioket mau kok. Ini rujak manis sih teman-teman ya. Ada bengkoang. Pencet cek mau sih Mai. Enggak kira. Kok dapat sampean? Ono sing dodol sih Anda berarti nang pasar. Nah, pakai blimbing. Wah, guys sing ngantri wisan guys iki. Jadi bumbunya udah jadi ya. Wah, kental guys. Wow.
Nah oke guys, ini udah terhidang ya pesananku. Ada lontong mie sama ada rujak manis ya teman-teman ya. Rujak cingurnya ibunya ternyata udah mau tutup loh jam segini karena lagi ada banyak pesanan. Jadi udah pada habis. Rujak cingurnya termasuk udah habis tadi tak cek. Tapi untungnya emang aku kali ini lagi pengen makan lontong mie sama rujak manisnya doi ya kayak gitu ya. Nah ini kalau kalian makan, sebenarnya kalau kalian udah mau makan rujak cingurnya doi, bumbunya tuh emang enak, petis banget teman-teman, tak kasih tahu ya. Ini rujak manis dulu lah ya, cheating dulu. Kacangnya banyak sih teman-teman, mantap. Wah nanasnya kayak seger ya. Nanasnya aja nanas madu teman-teman, yang manis. Rujak manis ini benar-benar rujak yang asli, rujak manis yang sebenarnya teman-teman, yang gula, kacang, rasanya nggak macem-macem, tapi pilihan buahnya ini enak karena udah mateng teman-teman. Oke, kita makan lontong mie langsung aja ya. Ini udangnya banyak, kecil-kecil tapi banyak. Wah, ini kecil-kecil cabai rawit sih teman-teman nih. Tuh. Terus ada lentonya, lontongnya, sama taburan bawang putih ya kalau kalian lihat ya. Terus aku minta tambah petis lagi. Ini sebenarnya harusnya diaduk dulu sih. Nah, biar petisnya rata ya teman-teman ya. Karena kalau biasanya lontong mie itu tergantung sama petis dan kuahnya, kuah lontong mie-nya. Biasanya kalau kuah lontong mie-nya udah ebi banget, alias kerasa udang ebinya itu udah mantep rasanya. Nah, tuh kita aduk dulu. Sepetis-petisnya ibunya ini yang menurutku mantep sih, petis hitamnya ini. Aduh, udah nggak sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini yang nggak pedes dulu ya teman-teman ya. Udang crispy ini enak loh. Kuahnya juga berasa udangnya. Wah, gurih, udang, asin. Wah ini mantap. Ketemu petisnya yang hitam itu, waduh guys, terus mantap banget pokoknya. Ketemu petisnya emang mantap banget teman-teman. Ini tadi ada sambelnya, kalian bisa ambil sendiri ya. Ini kalau kalian penasaran sama sambelnya. Ini bisa dicampur ke berbagai macam masakannya teman-teman, kayak lontong mie, tadi ada rujak kalau kalian pengen lebih pedes ya. Wah, lontongnya gua gede-gede nih, mantep. Lumayan ya cabenya. Ini menurutku yang pedes lumayan guys menurutku. Tapi dia itu pure rasa pedes aja, nggak ada yang rasa aneh-anehnya. Jadi nggak merusak rasa lainnya yang di lontong mie ya teman-teman nih, kayak gurihnya, petisnya. Udangnya kriuk, crispy banget, enak itu kalau habis kalian makan tuh kayak kers, udangnya tuh ngebar langsung. Kuahnya juga gurih asin, ada kerasa ebinya. Lumayan rasa ebinya cukup kerasa. Petisnya yang paling mantap. Nah ini nasi campurnya guys, ada serundeng, OC, krengsengan daging, sama nasi balinya nih. Kayaknya mantep banget ya tuh. Habis ya. Nih nasi putihnya juga kayaknya pulen banget ya. Nah ini minumnya guys, ada liang teh. Doi juga jual sinom nih. Sama ada cincau guys. Oke guys, ini apa lagi ya sekalian. Jadi Doi juga jual minuman, ada liang teh, ada cincau, sama ada sinom ya guys ya. Tuh. Ini kayaknya wah, bukan sembarang minuman ya teman-teman ya. Kelihatan loh nih ada sinom-sinomannya nih tuh. Kelihatan di ujungnya. Terus even pun cincaunya nih, dalamnya kelihatan banget. Terus aku
Nyobain nasi campurnya. Ini yang terbaru karena aku baru kesini. Aku baru lihat menu ini, ternyata ini jualan yang baru. Ada ini campur ya. Kalau campur ada ada krengsengannya, ada nasi Bali sama ada OC, ini bumbu OC-nya gitu. Dan ini kalau kalian lihat nasinya, pulen ya putih ya, putih terlihat pulen kayak gitu. Sekalian aja lah ya guys ya. Seger nih lengkanya guys, enak. Dan doi nggak terlalu manis. Ya pasti suara ada beda kan, karena nggak pakai mic. Karena udah sering gas kan. Dan aku disuruh sekalian nyobain nasinya teman-teman. Nah, coba langsung aja ya sedikit. Ini dari bihunnya harusnya enak ya, dari bihunnya aja. Bihunnya kan udah gurih kan. Kalau rasa original bihunnya tuh masih ada, tapi dia ketambahan gurih dan ketambahan rasa bawang. Bihunnya enak, gurih, manis. Kalian langsung nyoba kerencengannya aja ya guys ya. Kita makan sama nasinya nih. Dagingnya lumayan empuk guys. Yang ini gurih. Ini gurih asin sih teman-teman. Nggak pedes sih, nggak terlalu pedes. Kalau OC-nya, ini lebih kayak berempah ya. Karena aku ngerasa kunyitnya juga kerasa. Kunyitnya kerasa guys, kencang. Terus gurih juga. Kalau ini bumbu baliknya nih. Wow. Enak juga. Ini nasinya lumayan enak guys. Oke, habis ya teman-teman. Wah, ternyata lontong mie juga enak loh, gurih dia, rasa juga rasa ebinya lumayan kerasa teman-teman, porsinya yang lumayan besar juga ya, mengenyangkan. Rujak manisnya juga buah-buahnya fresh, asli yang 100% rujak manis teman-teman, kacang, gula, bawang putih, mantap. Tapi menurutku paling best tetap rujak cingurnya sih. Yang pertama kali aku makan ya rujak cingurnya, tapi nggak aku kontenin di YouTube ini, tapi masuk video pendekku. Emang rujak cingurnya tetap the best kalau. Tapi tergantung selera Oke. Oke, kalau gitu habis makan rujak siang-siang, kita lanjut lagi ya melipir ke tempat lainnya masih sekitar Mulyasari. Kira-kira ada makanan apa lagi yang enak? Kalau gitu kita gas ke sebelah. Oke, udah malam, masih lanjut lagi kita kulineran di daerah Mulyasari ya teman-teman ya. Kalian jangan salfok sama di belakangku ya. Di belakangku ada restoran yang baru buka. Ini punya Pras Teguh ya, influencer, makan nasi kapau. Itu rame karena lagi ada brand opening dan lagi makan gratis ya kasarannya ya, lagi ada event gitu. Cuman aku nggak makan di situ ya teman-teman ya, ngasih tahu aja. Tapi mungkin itu udah agak lama, aku ngepost agak lama nih ya. Nah di seberangnya, sebelah sini. Jangan salfok sama batagornya dulu ya teman-teman ya. Batagornya kelihatannya menggiurkan, tapi di sebelahnya batagor aku mau nyobain itu tuh, warung sasak asli Lombok. Jadi pengen nyobain makanan Lombok teman-teman kayak gitu. Sebenarnya menarik juga untuk batagor Bandungnya sih. Cuman kapan-kapan ya, karena perut terbatas. Kita kapan-kapan balik lagi buat ngonten daerah Mulyasari. Tapi pertama kita makan warung sasak dulu. Nah, kita lihat yuk makanannya kayak gimana. Nah ini dia guys awaknya. Pak jual apa nih, warung sasak Kalisari. Emang ada cabang, Pak? Nanti tanggal 4 Agustus baru mulai di Sukolilo. Oh, jadi tapi ini yang pertama kan, outlet pertama kan? Iya. Oh, kayak gitu. Namanya Ini udah 13 tahun. 13 tahun. Belum ditanya sudah nyaut bapaknya, sudah paham sekali. Sudah biasa ditanya ya, Pak ya? Oke, memang asli, namanya warung sasak memang asli Lombok atau gimana? Asli Asli Lombok. Bapaknya dari Lombok. Oh, dari daerah mana Lomboknya kalau boleh tahu? dari Praya. Praya. Oke, tengah-tengah ya Pak ya? Lombok Tengah. Nah, mantap. Oke, kalau gitu seporsi berapa sih Pak?
20.000. 20.000 ya. Bolehlah kita cobain nasinya kalau gitu biar diracikin yuk. Ini ada apa aja Pak lauknya? Bisa dikasih tahu nggak? Ini ada yang tidak pedas. Tidak pedas itu apa? Ayam. Ayam. Ini yang sedang. Ini yang ayam sedang ya. Oke. Ini yang paling pedas. Ini yang ini ayam pedas. Terus pedas apa Pak emang? Kalau nasi Lombok kan terkenal sama pedesnya puyung, nasi puyung, nasi apa gitu kan anu semua ya Pak ya. Itu sepedes apa Pak? Ya lumayan pedas. Pedes ya. Terus ini apa? Ini udang kecil-kecil. Udang ebi ya. Ya. Berarti ada campurannya ebi sama ayam suwir ya Pak ya. Ya sama telur. Sama telur tuh dapat. Nah ini yang pedes ya Pak ya, ayamnya ya. Masak sendiri Pak? Masak sendiri. Nah. Istri orang sini tak? Istri orang Kalimantan. Kalimantan malah. Nyasarnya Surabaya ya tapi ya. Oh, iya. Jodoh. Jodohnya di sini teman-teman. Kenapa namanya nasi sasak Pak? Emang di sini biasanya sasak? Ini namanya nasi ayam pelecing. Ya, iya benar. Nah. Oh ini namanya nasi ayam pelecing ya teman-teman. Tuh, oke kita cobain. Oke teman-teman, ini dia nasi pelecing ayamnya ya tuh kalau kalian lihat. Nah ini rada gelap seperti biasa karena 0,5 dan ini kamera handphone ya. Jadi nggak begitu kelihatan mungkin di kamera kalian, nggak sedetail kayak biasanya kalau terang. Tapi tadi kalian udah lihat kan sekilas ada ebi, ada ini, sorry ini ebinya. Ini ayam suwir pedesnya sama dapat telur ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya salah kata bapaknya udah disesuaikan sama lidah-lidah orang Jawa ya. Tadi kan biasanya kalau di Lombok itu udah biasa ada kacang kedelai kayak gitu-gitu. Tapi ternyata orang sini nggak suka jadi disesuaikan jadi isiannya ada 3 kayak gitu. Ayam, ebi sama telur kayak gitu. Nah kita langsung cobain aja ya malam-malam kita makan makanan khas Lombok ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ebinya dulu. Ini kayaknya di ebinya digoreng biasa, nggak dicampur yang aneh-aneh. Jadi original ebi. Aku merasa ini nggak pedes ya teman-teman. Cuma ada sensasi sedikit pedes ini takutnya nih dari ayamnya, minyaknya ayam itu karena udah menempel di nasinya teman-teman. Nah, yang pentingnya ayam pelecingnya sih. Aku udah banget sebenarnya aku udah kangen banget ya pergi ke Lombok, udah lama banget gak ke Lombok. Aku juga kangen makanan sana karena makanan Lombok itu menurutku paling best. Rasa pedesnya dia tuh nonjok nadihin. Tingkat kepedesannya udah di atas rata-rata. Tapi makanannya mantep-mantep di Lombok itu. Nah, jadi nggak tahu kapan lagi bisa ke sana karena aku harus eksplor kota-kota lain ya teman-teman ya. Ini tuh bisa dibilang tipikal masakan Lombok banget sih menurutku. Karena sebenarnya makan sana tuh sebenarnya suka simpel guys. Bukannya aku bilang simpel dia nggak berempah ya, cuman tuh ya, bumbu dasar yang mayoritas bagian gedenya tuh kayak cabenya udah kerasa banget. Pedes yang dari oilnya kayak gitu, itu kerasa banget. Tapi gurihnya pedes. Enak sih. Bacanya emang enak sih guys. Nah, kalau kalian suka makan yang makannya yang gurih, kering, pedes gitu, cocok sih. Ternyata ditambahin telur juga cocok sih. Ini kalau lebih oli dan pedes banget udah kayak mirip kayak nasi puyung sih guys yang waduh. Kalau level pedes. Saking pedes. Biasa kayak gitu bersih-bersih. Pedesnya tuh bikin kayak gini enak. Gurih, oily gitu. Aduh. Ya guys, ini mas benar-benar tipikal Lombok banget. Woo! Kan pedesnya bekas ya. Pedesnya bekas, tapi ini aku bilang nih masakan tipikal Lombok banget sih, pedes berminyak, gurih kayak gitu. Jadi menurutku sih enak sih teman-teman. Apalagi kalau kalian suka yang pedes garing, gurih garing kayak gitu kan, yang kering-kering gitu kan. Ini oke. Tambah pelecing kayaknya oke sih. Sayuran kangkungnya maksudnya.
Oke, kalau gitu udah kita makan di warung Sasak ini udah di sini aja ya. Nah, gitu singkat. Kayaknya kita tutup cari tempat makan terakhir di daerah Mulyasari ini. Entah dessert, entah apapun itu. Langsung aja kita meluncur ke tempat selanjutnya ya. Yuk. Oke teman-teman, masih di area Mulyasari ya. Nah, kali ini kita lanjut lagi kulineran di area sini. Kita cari makanan penutup yang enak kayaknya. Nah, ini makanan yang menurutku tidak terlalu mengenyangkan, tapi ada dessertnya juga di sini. Udah bisa ketebak belum? Nah, langsung aja aku balik. Nah, ada yang nyuruh aku nyobain yang namanya bakso Langgeng Jaya ya, sama mie ayam. Tapi kayaknya aku mau makan baksonya sama doi ada es-esan tuh. Kayaknya lengkap banget. Kayaknya cocok banget buat penutup kita untuk kulineran di daerah Mulyasari ya, teman-teman. Ya, kalau gitu kita coba lihat tempatnya kayak gimana. Yuk. Oke, ini dia baksonya. Mas, masih lengkap nih baksonya? Masih lengkap ya. Nah, itu bisa dilihat teman-teman, langsung kelihatan harganya. Kita nggak perlu tanya mas ya harganya ya. Paling laku bakso apa mie ayamnya sih? Sama-sama laku. Sama-sama lakunya. Kalau kita harus coba semua. Tapi kayaknya perutnya nggak muat ya karena kita udah kulineran. Jadi kita coba baksonya. Kayaknya oke. Tadi cepet direkomendasiin. Esnya paling oke apa esnya? Es campur. Es campur paling bestnya ya. Es campur tapi ngurangin manis guys. Kasihnya kacang hijaunya mantep. Kacang hijaunya satu boleh deh mas. Oke. Ya. Langgeng udah berapa lama mas ini baksonya? Apa? Udah jualan berapa lama? Tidak terhitung. Iya. Tidak terhitung guys. Nah. 8 tahun. 8 tahun ya? Oke, 8 tahun tuh guys. Ini mie ayam apa mas? Resep apa? Kan ada mie ayam Wonogiri, mie Surabaya. ayam... Hah? Surabaya. Mie ayam Surabaya guys. Iya bener sih, mie ayam Surabaya. Bener guys, bener. Nggak salah, nggak salah. Pangsit tapi enggak? Pangsit apa mie ayam kampung tipenya? Mie ayam kampung. Mie ayam kampung ya? Oke. Nah ini guys isinya. Ini ada pentol apa aja mas? Kasar halus puyuh keju. Kasar, halus, puyuh, keju ya. Jadi satu ketok tak masih beda-beda. Oh, ini tahu, ini somai kubisnya ya. Oke. Jadinya udah berapa lama mas jualan? 17 tahun. 17 tahun teman-teman. Nah, mantap. Ini seporsi harga berapa? 15. 15 ya tadi ya. Nah, oke teman-teman, udah datang ya baksonya. Jadi doi tadi jual mie ayam kampung sama bakso ya teman-teman ya. Sebenarnya sama-sama menarik sih karena aku juga suka yang namanya mie ayam ya. Tapi it's okay lah. Bakso tidak begitu mengenyangkan ya karena aku lumayan sudah mulai full untuk makan. Kita dari tadi siang sudah makan macam-macam ya teman-teman. Bototanku juga sudah mulai penuh. Jadi kita makan yang rada ringan aja yaitu bakso ya. Nah ini aku dapat rekomendasi baksonya. Sebenarnya kan di Mulyasari ini ada banyak ya sepanjang jalan. Kalian pasti akan bingung sih karena banyak banget warung, macam-macam modelannya, makanannya juga macam-macam. Cuman ini kan area yang rada jauh dari tempatku ya, jadi aku rada jarang-jarang kesini kalau nggak ada urusan kayak gitu. Nah kebetulan di sini akhirnya bikin kan. Nah, ini salah satu tempat yang direkomendasiin sama Ibu Rujak ya teman-teman ya, yang tadi katanya makan bakso di sini enak menurut dia. Tapi aku percaya sih tesnya doi itu kayak gimana karena aku ngobrol dan dia ngomongin beberapa makanan tuh kayaknya cukup banyak benernya gitu kan. Jadi nggak asal ngomong. Oke, kalau gitu kita langsung cobain baksonya sama ininya aja ya, kacang hijaunya ya. Sayang banget alpukatnya nggak ada. Tadi aku pengen banget makan alpukat padahal. Tapi it's okay lah. Aku juga suka kacang hijau. Kita cobain kacang hijau dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tadi minta nggak manis ya. Ini SKM-nya kayaknya lumayan banyak deh. HP deh, porsinya wakeh ya. Meskipun esnya banyak. Buat sharing juga enak sih. Minum sharing berdua juga cukup sih ini menurutku. Kayak gitu. Tapi untungnya kayaknya doi gulanya nggak banyak kali. Karena aku biasa nggak manis. Cuman tadi kerasa lebih kayak kerasa susuknya aja teman-teman. Santannya nggak terlalu anu sih, cuma susunya lumayan. Tapi seger banget.
Nah, baksonya aja ya. Gorengannya kayaknya crunchy sih. Gurih. Ntar aku coba kuahnya nih. Kuahnya nggak terlalu asin sih guys. Gurihnya pas menurutku. Bawangnya juga main ya, ditambahin bawang goreng sama bawang potongan daun bawang sama dia. Kita langsung coba baksonya aja nih. Ini benar-benar bakso yang menurutku ini tipe-tipe yang daging yang padat sih teman-teman. Kalau kalian suka sama yang tipe-tipe padat, pasti suka nih baksonya. Makanya doi kan lebih ukurannya kecil-kecil ya. Cuman dia tuh lumayan padat, dan lumayan kerasa dagingnya. Taunya. Gorengannya ini kayak lebih gurih, ada asin-asinnya gitu guys. Kalau tambahin kuah ini cocok. Ini somai gubisnya nih buat kalian yang suka sama somai gubis. Kalau kalian ini perbakso-baksoan, khususnya ciwi-ciwi ya, ciwi-ciwi seneng banget sama namanya somai gubis. Ini adonannya emang enak sih guys, somainya. Kita lihat sambal-sambelannya nih ya. Kalau kalian lihat sambalnya tuh. Sambalnya sambal bakso banget sih, yang orange gitu nih. Makan bakso kan nggak komplit kalau nggak pedes ya teman-teman. Kayaknya kalau minta apa? Jeruk nipis kayaknya ada sih doi harusnya. Kalau kalian suka yang bakso yang ada seger lemon kan banyak juga kan yang suka kan. Ini jangan-jangan ini isinya beda nih guys, coba kita coba. Yang ini keju. Ini kejunya enak guys, soalnya dia lumer di mulut. Polos juga. Jadi baksonya kita dapat polos sama keju ya. Pakai cabai mantap. Oke, ini baksonya bagus guys, tinggal kacang hijaunya. Enggak ya, bakso mie ayam langgeng ini cocok banget buat menutup kita jalan-jalan di apa tadi gue sampai lupa namanya. Saking ini udah kenyang bego ya, karena kenyangan banget. Oleh Sari, nah kayak gitu. Oke, kapan kalau aku lagi ada urusan daerah sini lagi, aku sempetin cari kuliner lagi dari sini ya yang enak-enak. Kalau gitu, overall baksonya lumayan enak loh guys. Dia yang padat, berdaging. Kejunya juga lumer kalau kalian pesennya keju. Somai gubisnya enak. Es kacangnya lumayan lah ya. Nah kalau gitu aku tutup aja ya, udah kenyang banget. Nanti doain kita masih bisa melipir daerah Surabaya, cari kuliner-kulineran di daerah-daerah tertentu kayak biasa aku rute kayak. Dan tentunya aku pilih yang enak untuk kalian. Kalau gitu, aku pamit sampai di sini. Thank you udah nonton. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Udah gak ada kata-kata lagi guys. Bye.